Mari kita persiapkan untuk saat teduh di pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Hari ini telah tiba, sukacita besar surgawi menyelamatkan kami, bangsa negara kami. Kami akan dituntun oleh firman-Mu. Adalah bukti dari hadirnya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka saudaraku. Merdeka. Kita penuh rasa syukur, penuh sukacita karena memang ada bukti kebesaran Tuhan yang selalu terjadi atas kehidupan kita. Kehidupan bangsa kita, negara kita, pemerintah kita, saudara-saudara kita sebangsa. Terpujilah Dia yang empunya kehidupan ini. Kita akan disapa oleh pembacaan firman Tuhan yang diangkat dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, untuk sebutan, sahutan, bahkan ikrar hari ini, tanggal 17 Agustus 2022, akan menggelegar di mana-mana. Di gunung, di lembah, di pelosok tanah air, di kota metropolitan, di ibu kota negara, dalam segala jerih dan juang saudara, dan pemerintah yang selalu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan hidup berbangsa bernegara. Maka tanah airku Indonesia, jayalah, kemerdekaan telah kita terima sebagai anugerah. Kita telah dihantar waktu itu ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang berdaulat, berbangsa, bernegara. Kita adalah umat Tuhan. Kita bersama di antara sesama. Dan kita menjadi bagian yang utuh dalam rangka berbangsa dan bernegara. Ada apa ketika firman Tuhan ini berseru, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Tritunggal itu, yang telah menunjukkan kesetiaannya sebagai Tuhan Juru Selamat, yang dari surga datang ke tengah-tengah dunia, mengenali kehidupan setiap orang, bersatu dengan kehidupan umat, baik yang sedang bergembira, maupun yang sakit, maupun yang masih berpengharapan yang belum tiba. Allah Bapa di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, kita hayati seruan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, orang yang merdeka tentu adalah orang yang telah dibebaskan. Penting sekali kita tunjukkan ekspresi bebas. Bebas berkarya tentu, bebas mengeluarkan buah pikirannya, bebas berpendapat. Dan sebagai anak bangsa, bukankah kita dijamin oleh undang-undang untuk itu? Tentu sekali. Anak-anak Tuhan di negara yang kita cintai ini menjunjung tinggi ilmu yang sedang tersaji begitu rupa. Terlebih di tengah-tengah
perkembangan teknologi yang luar biasa pesatnya. Maka sarana untuk mendapatkan ilmu dan pengertian, pemahaman, bahkan mengembangkan menjadi umat yang berekspresi setiap saat telah tiba. Ini anugerah besar bagi kita, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang berekspresi dengan bebas, dengan berbangga hati, adalah orang yang diharapkan lewat berkat dan anugerah Tuhan. Sebab Allah juga berkarya, Allah juga hadir dalam segala kebaikannya. Karena rahmat-Nya yang besar membuat kita lahir baru, membuat kita dipersiapkan untuk menyongsong berkat-berkat Tuhan. Sekalipun penuh tantangan, penuh rintangan. Dan memang itulah kemerdekaan yang selalu menuntut perjuangan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang berseru kepada kita di tengah-tengah merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hari ulang tahunnya yang ke-77. Sering kita melihat hitung-hitung angka, maka negara kita telah dewasa, telah tua, 77 tahun. Kalau ini kita tarik pada umur manusia, maka dia sudah sangat teruji. Tulang-tulangnya, pikirannya, karyanya. Dan dia akan mewarisi kepada anak-anak bangsa. Dia akan bercerita. Ada banyak hal yang akan dia berikan, yang akan dia wariskan. Kalau dia manusia sebelum menghadap Tuhan. Tetapi sebagai bangsa, kita perlu buktian. Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran kabinet dalam pemerintahan negara kita, Bapak Jokowi, bahkan demikian juga para gubernur, bupati, wali kota, semua jajarannya sampai ke pelosok desa. Kita perlu bersyukur. Kita patut bersyukur dengan sukacita ilahi yang bersumber dari Tuhan. Tidak ada setitik pun untuk hal yang berguna apabila kita menghayati diri di hadapan Tuhan bersumber dari kita. Semuanya adalah anugerahnya. Jayalah negeriku, jayalah negeriku, merdeka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, yang hari ini kami hayati firman-Mu penuh rahmat, penuh penyertaan, dan kepada kami pun diikrarkan telah diberikan lahir baru, memasuki kehidupan yang penuh anugerah. Kami telah dibangkitkan dan akan mengalami peristiwa kebangkitan itu. Sebagaimana Yesus yang telah menjalani kematian, dia bangkit kembali. Maka orang percaya dipersiapkan menjalani tanda-tanda keterbatasan, tanda-tanda kefanaan. Namun anugerah Tuhan adalah pasti bagi segenap orang percaya. Dia akan dihantar kepada kebangkitan. Dia akan dihantar kepada pengharapan baru. Dia akan dihantar kepada kerajaan surgawi. Terima kasih Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Di semua tempat, di semua jenjang. Halau Tuhan musuh-musuh kami. Penuhi cita-cita bangsa kami. Dan buatlah anak-anak bangsa ini penuh karya cipta menuju Indonesia Jaya, Indonesia yang sejahtera. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin di sana sini banyak kesalahan dan kekurangan. Ampuni bangsa kami ini yang setiap saat bisa diliputi oleh keraguan-raguan karena kondisi yang kadangkala tidak stabil. Tuhan, kami mohon Engkau kiranya selalu memberkati, menganugerahi kemurahan-Mu kepada semua anak-anak bangsa ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita rayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77 ini. Horas!